Pita Sevia Salsabila dengan NIM 22841400018 dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire, penerbitnya Pustaka LP3ES Indonesia dengan cetakan ke-6 tahun 2008 dan berjumlah halaman sebanyak 221 halaman. Nah, sebelum mengenal lebih jauh mengenai buku ini, alangkah baiknya kita semua tahu siapa sih Paulo Freire itu. Saya akan jelaskan sedikit. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan yang berasal dari Brazil. Dia juga merupakan seorang teoretikus yang sangat terkenal dan berpengaruh di dunia. Buku ini membahas mengenai pendidikan kaum tertindas. Dalam dunia pendidikan, Paulo melihat dan mengidentifikasi bagaimana orang-orang kuat menindas atau merendahkan masyarakat lemah melalui cara-cara halus. Meskipun dengan cara yang halus, mereka memiliki maksud dan tujuan untuk menindas. Di sini, Paulo sangat mengkritik keras model pendidikan gaya Bank Barat karena dianggapnya sebagai alat penindasan. Sebagai gantinya, Paulo mengajukan konsep pendidikan terhadap masalah yang dianggapnya sebagai alat pembebasan. Di dalam buku ini terdapat 4 bab yang menjelaskan secara rinci bagaimana kaum lemah tertindas secara mindset maupun maknawi. Pada bab pertama, itu lebih menjelaskan terhadap penjelasan umum, seperti apa itu penindasan dan apa itu tertindas. Penindasan dideskripsikan sebagai usaha dehumanisasi kelompok penindas terhadap kaum lemah. Proses dehumanisasi berjalan secara sistematis dan terstruktur. Kaum yang tertindas seringkali memiliki pikiran untuk balas dendam dengan cara membalikan keadaan terhadap kaum penindas. Dalam bab keduanya, Paulo membicarakan tentang proses pendidikan yang dialami oleh kaum tertindas selama ini. Paulo menyatakan bahwa pendidikan yang dialami oleh kaum tertindas tak jauh beda dan tak berubah seperti pendidikan dengan sistem bank. Hubungan guru dan murid seharusnya adalah interaksi pembelajaran, bukan sekedar penyampaian bahan ajar. Guru dalam pendidikan harusnya tidak memandang muridnya bodoh. Guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang disalurkan kepada muridnya, sedangkan murid di sini itu hanya sebagai ibaratnya tuh deposit belaka. Nah, di sini itu sudah sangat jelas bahwa metode pendidikan seperti ini termasuk penindasan yang terselubung terhadap kreativitas murid. Di sini murid dituntut keras untuk mengikuti jalan pemikiran gurunya tanpa diberikan ruang atau space murid tersebut untuk berpikir kritis atau berkarya. Untuk keluar dari persoalan seperti ini, Paulo mengajukan sistem pendidikan baru atau metode pendidikan yang disebutnya sebagai metode terhadap masalah. Sedangkan di bab ketiga, Paulo mendefinisikan bahwa dengan adanya dialog, diharapkan tidak ada lagi keadaan di mana hanya satu orang saja atau satu pihak yang aktif mengeluarkan gagasan atau pendapat, sedangkan satu pihak lainnya itu hanya pasif diam saja. Intinya keduanya itu harus timbal balik. Dialog pada umumnya menegaskan dirinya sebagai jalan seorang individu untuk memperoleh makna dirinya sendiri sebagai manusia. Pendidikan anti-ideologis selalu ditandai dengan rasa ingin menguasai dunia. Model pendidikan ideologis selalu bersifat kooperatif. Di dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas, disebutkan bahwa teori tindakan anti-ideologis dikenal istilah penaklukan, pecah, kuasai, manipulasi, dan juga serangan budaya. Sedangkan teori tindakan dialogis dikenal istilahnya seperti kerjasama, persatuan, organisasi, dan juga pembebasan. Kesimpulannya adalah pemikiran Paulo mengenai pendidikan yang telah diidentifikasinya merupakan pendidikan yang tertindas. Pendidik di sini maksudnya guru yang bertindak layaknya seorang penindas. Tapi murid secara sadar ia juga dijadikan sebagai orang yang tertindas. Semua berawal dari lingkaran sesat yang awalnya telah dimulai
dimulai dan sulit untuk diputus. Buku ini merupakan sebuah refleksi mendalam mengenai jalan pembebasan manusia. Buku ini juga sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki pemikiran secara nyata ingin melibatkan diri secara langsung dan merealisasikan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Untuk kelebihan dari buku ini, menurut saya itu sangat menarik dari segi judulnya. Juga mengandung banyak kosakata ilmiah yang baru saya tahu, jadi bisa menambah wawasan saya, serta ikut berpikir luas mengenai dunia pendidikan. Untuk kekurangan dari buku ini, menurut saya pribadi adalah sulit dipahami oleh orang awam dikarenakan banyak istilah asing yang mungkin baru mereka dengar dan juga tidak ada glosarium di dalamnya. Untuk memahami isi bacaan dari buku ini, menurut saya tuh harus dibaca berkali-kali, lebih dari satu kali agar bisa mendapatkan inti dari apa sih maksud dari buku ini. Sekian penjelasan mengenai review buku pendidikan kaum tertindas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.